Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Novalina dengan NIM 2120/4/2013. Saya merupakan mahasiswi program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai hasil review 25 jurnal yang telah saya kumpulkan tentang zakat, yang mana merupakan bagian dari ujian akhir semester saya dengan mata kuliah studi naskah bahasa Inggris dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Rita Erlinda, MPD. Baiklah, ruang lingkup pembahasan dalam video kali ini, saya yaitu akan membahas bagian pertama menjelaskan secara umum apa saja yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dari 25 jurnal yang sudah direview. Bagian kedua, yaitu menjelaskan secara umum apa saja yang belum dilakukan oleh peneliti sebelumnya dari 25 jurnal yang sudah direview. Nah, pada bagian ini saya akan lebih menjelaskan nantinya kepada penelitian yang nanti akan saya rencanakan. Sedangkan pada bagian ketiga, yaitu menjelaskan rencana penelitian yang akan penulis lakukan untuk masa yang akan datang. Adapun penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Yang pertama, yaitu terkait dengan efektivitas zakat. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi pembayaran zakat. Dan yang ketiga, yaitu zakat digitalisasi. Dan yang keempat, zakat di era pandemi COVID-19. Zakat merupakan salah satu instrumen yang berpengaruh dalam ekonomi dan sosial di kalangan masyarakat Muslim. Penegakan zakat dalam sejarah Islam merupakan bukti bahwa zakat mampu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Peran zakat ini juga diatur di dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60, yang mana zakat ini dapat diberikan kepada orang-orang yang disebut dengan golongan 8 asnaf yang berhak atas zakat tersebut. Nah, orang-orang tersebut terdiri dari orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, kemudian hamba sahaya, kemudian orang yang berutang, kemudian untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, kemudian orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdasarkan dari hasil review 25 jurnal yang diperoleh dari hasil efektivitas zakat dari beberapa judul yaitu sebagai berikut. Nah, kemudian terdapat judul bahwa yang pertama, efektivitas penergetan zakat dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Kemudian, efektivitas pengumpulan zakat dalam optimasi potensi zakat di Jawa Barat, yaitu studi kasusnya di Jawa Barat, Basnas Jawa Barat. Yang ketiga, yaitu efektivitas dan zakat produktif terhadap penerima zakat di Palembang. Dan yang keempat, yaitu efektivitas distribusi zakat di Badan Zakat Nasional. Dan kemudian yaitu tingkat efektivitas penyaluran zakat terhadap pengolahan zakat entitas di Indonesia. Dan yang keenam yaitu bantuan dana dari lembaga amil zakat. Ya, akankah membantu efektivitas dan meningkatkan kinerja UMKM di masa pandemi COVID-19 ini? Nah, dari segi efektivitas zakat dalam mengoptimalkan potensi zakat untuk mengentaskan kemiskinan yang dikumpulkan dari 25 jurnal, terdapat hasil dari beberapa jurnal tersebut bahwa zakat ini dinilai efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Efektifnya dana zakat ini juga dapat dimanfaatkan bagi penerima zakat untuk meningkatkan pendapatan dan memperoleh kehidupan yang lebih baik, seperti dana produktif. Nah, adanya penerimaan zakat yang diberikan kepada UMKM dengan tujuan untuk membantu menunjang kinerja UMKM tersebut juga dinilai efektif, dikarenakan dengan adanya bantuan yang diberikan oleh pihak Basnas atau Lazismu dapat menghidupkan kembali usaha yang dilakukan oleh setiap pelaku usaha tersebut. Namun, juga ditemukan beberapa hasil yang diperoleh yaitu zakat ini masih belum efektif dalam melaksanakan zakat. Pengaturan hal tersebut dikarenakan karena rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan zakat tersebut. Pengaturan zakat yang masih belum sepenuhnya diimplementasikan dalam praktiknya, sehingga menyebabkan zakat yang terkumpul mengalami penurunan dari tahun ke tahun.
Kemudian dari segi faktor yang mempengaruhi pembayaran zakat. Nah, efektivitas zakat dipengaruhi oleh beberapa faktor tentunya dalam pembayaran zakat oleh Muzaki yang dikumpulkan dari 25 jurnal, yaitu diperoleh hasil bahwa faktor yang terdiri dari akuntabilitas, transparansi, kesadaran berzakat, tradisi, kepercayaan, tingkat pendapatan, kualitas tata kelola publik, pemerataan penyaluran zakat oleh Basnas, pengetahuan yang dimiliki oleh para petugas amil, kemudahan dalam mengumpulkan zakat yang dilakukan oleh pihak Basnas, serta pendistribusian yang dilakukan sangatlah berpengaruh dalam pembayaran zakat, sehingga dapat berimplikasi pada kepatuhan para muzaki dalam membayarkan zakatnya. Dan zakat tersebut dapat disalurkan lagi kepada orang-orang yang berhak yang membutuhkan dana zakat tersebut. Nah, berikut jurnal pendukung mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi zakat tersebut. Yang pertama yaitu ada pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab ke lembaga zakat terhadap niat membayar zakat. Kemudian yang kedua yaitu ada faktor yang mempengaruhi pembayaran zakat melalui lembaga amil, yaitu analisis perspektif muzaki, studi kasus pada Basnas. Kemudian yang berikutnya, ada juga faktor yang mempengaruhi prevensi wajib zakat dalam melaksanakan kewajiban zakat, yaitu sebuah studi eksploratif. Kemudian memprioritaskan kriteria zakat core principle, dan yang berikutnya yaitu tingkat zakat dalam kinerja saham syariah, yaitu bukti dari Indonesia. Berikutnya adalah eksplorasi simulasi berbasis ajan, yaitu pengaruh pengalihan zakat pada pertumbuhan ekonomi, literasi dan niat membayar zakat, yaitu pandangan teori perilaku yang direncanakan dari bukti Muzaki Indonesia. Berikutnya yaitu perencanaan strategi penting dalam meningkatkan kinerja organisasi zakat, yaitu di beberapa wawasan dari manajemen zakat di Indonesia. Kemudian adanya penyaluran zakat yang berkelanjutan melalui akad wakalah, kemudian jurnal pengaruh kualitas tata kelola publik, akuntabilitas, dan efektivitas niat membayar zakat di lembaga zakat dengan kepercayaan sebagai variabel moderasi. Kemudian jurnal yang mengkaji potensi zakat untuk mendukung terwujudnya keberlanjutan tujuan pembangunan di Indonesia. Nah, itulah jurnal pendukung dari faktor-faktor yang mempengaruhi zakat untuk tercapainya efektivitas zakat tersebut. Kemudian ada juga jurnal yang membahas mengenai zakat digitalisasi. Berdasarkan faktor-faktor yang berpengaruh pada zakat tersebut, lembaga zakat kemudian mengembangkan pola zakat sejalan dengan perkembangan teknologi saat ini, di mana teknologi sudah semakin canggih sehingga Basnas menyediakan platform digital yang tujuannya untuk mempermudah masyarakat dalam membayarkan zakatnya kepada lembaga zakat atau lembaga Basnas. Tapi dapat dilakukan di mana masyarakat itu tidak harus datang langsung ke Basnas untuk membayarkan zakatnya, tetapi dapat melalui media sosial saja untuk membayar zakat atau melalui bank. Nah, dalam mencapai tujuannya, Basnas juga berkolaborasi dengan mitra digital seperti toko virtual, perusahaan yang menggunakan fitur-fitur online seperti Wisata Muslim, GoPay, dan CMB Niaga Syariah. Adapun tujuan dari dilakukannya pembayaran zakat menggunakan teknologi ini untuk meningkatkan profesionalisme Basnas, khususnya transparansi dan penerapan laporan keuangan Basnas dengan standar akuntansi syariah. Meskipun pelaksanaan zakat digital ini masih belum terlaksana dengan secara merata, karena akses internet yang masih lemah dan tidak merata di berbagai negara Indonesia, tetapi zakat digitalisasi ini sudah mulai dilakukan, serta adanya kolaborasi antara pemangku kepentingan, terutama perguruan tinggi, organisasi nirlaba, pengusaha muslim, lembaga keuangan, dan UMKM untuk mendukung zakat digital tersebut. Nah, berikut adalah beberapa jurnal yang terkait dengan zakat digitalisasi ini, yaitu yang pertama adalah digitalisasi zakat, yaitu efektif ada zakat manajemen selama COVID-19 ini. Dan yang kedua, yaitu efek digitalisasi pembayaran zakat terhadap potensi penerimaan zakat di Basnas, di Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Nah, kemudian yaitu zakat di era pandemi COVID-19 ini.
Setelah melakukan kemajuan yang baik, negara kita kemudian dilanda oleh sebuah wabah virus yang mengakibatkan penerimaan dan pengumpulan zakat di masa pandemi COVID ini mengalami penurunan. Dana zakat ya, dari segi penerimaan dan pengumpulan yang dilakukan oleh Basnas karena pandemi COVID-19 ini yang menyebabkan beberapa jumlah muzaki terkena dampak dari krisis ekonomi itu semakin bertambah. Sehingga orang yang mencapai nishab zakat menjadi berkurang, baik dari pengusaha maupun karyawan. Namun, dengan adanya penyaluran dana zakat seperti zakat fitrah, zakat mal, dan juga zakat profesi dapat mempererat solidaritas dan mempererat tali silaturahmi antar sesama manusia dengan membantu kebutuhan masyarakat yang terkena dampak COVID-19 ini dan mengurangi kemiskinan selama ini dan juga mengurangi kemiskinan. Pandemi yang saat ini melanda seluruh masyarakat di dunia, termasuk negara Indonesia. Jadi, tidak hanya negara Indonesia yang terkena dampak dari pandemi ini, tapi seluruh negara yang ada di dunia mengalami dampak dari adanya virus COVID-19 ini. Nah, adapun beberapa jurnal yang terkait dengan zakat di era pandemi COVID-19 ini, yang pertama yaitu dampak indikator makroekonomi terhadap penerima zakat selama era pandemi COVID-19 ini. Kemudian yang kedua yaitu administrasi zakat di masa COVID-19 di Indonesia, penemuan pengetahuan melalui pengembangan teks. Kemudian berikutnya adalah jurnal mengenai prospek zakat sebagai kredit pajak di masa new normal COVID-19. Kemudian jurnal mengenai dampak COVID-19 terhadap potensi pangsa zakat di Indonesia. Kemudian ada juga jurnal mengenai pengaruh positif sikap, pengaruh teman sebaya, dan pengetahuan zakat tentang perilaku kepatuhan zakat pembaruan di COVID-19 ini. Dan yang terakhir yaitu jurnal mengenai zakat sebagai solusi pemulihan ekonomi masyarakat di era COVID-19. Berdasarkan hasil review 25 jurnal yang telah dilakukan, maka rencana penelitian yang akan dilakukan untuk masa yang akan datang yaitu penelitian dengan judul pengaruh akuntabilitas, transparansi, tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan lembaga zakat terhadap niat muzaki dan membayarkan zakat, infak, dan sedekah di masa pandemi COVID-19 ini. Alasan melakukan penelitian ini adalah karena mayoritas masyarakat di Kabupaten Tanah Datar beragama Islam dan tentunya akan mengeluarkan zakat. Dan mengeluarkan zakat ini juga bukanlah hal baru bagi setiap umat muslim karena merupakan bagian dari rukun Islam yang wajib ditunaikan apabila harta yang dimilikinya telah mencapai nisab untuk dikeluarkan zakatnya. Nah, adanya lembaga zakat ini dinilai mampu mengoptimalkan potensi zakat agar meningkat setiap tahunnya. Dalam meningkatkan profesionalisme kinerja lembaga zakat, dibentuk melalui penerapan GCG atau Good Corporate Principle yang terdiri dari akuntabilitas, transparansi, tanggung jawab, kemandirian, dan juga keadilan. Fokus penelitian ini yaitu mengkaji pengaruh pengelolaan zakat yang profesional terhadap niat membayar zakat, infak, dan sedekah menggunakan prinsip-prinsip GCG. Nah, prinsip GCG itu yaitu dengan menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi, tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan lembaga zakat terhadap niat muzaki dalam membayarkan zakat, infak, sedekah di masa pandemi COVID-19 ini. Berikutnya adalah perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Nah, jadi penelitian ini sebenarnya adalah penelitian lanjutan yang sebelumnya telah dilakukan oleh Ruliyatul Mutmainah pada tahun 2015. Nah, perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan dengan peneliti sebelumnya, yaitu pada peneliti sebelumnya hanya membahas 3 prinsip GCG saja, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab. Dan juga pada jurnal-jurnal sebelumnya, dari jurnal yang telah penulis kumpulkan, yaitu hanya menggunakan 2-3 prinsip GCG saja, bahkan dan juga ada yang menambahkan faktor lainnya yang bukan dari bagian GCG. Sedangkan penelitian ini melakukan 5 prinsip GCG. Jadi seluruh prinsip GCG
diuji, yaitu akuntabilitas, transparansi, tanggung jawab, kemandirian, dan juga keadilan. Nah, kemudian adapun jenis penelitian ini, yaitu penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan, yaitu dengan memperoleh data dan informasi secara langsung di lapangan dengan melibatkan para muzaki yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Kemudian adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan purposive sampling, sedangkan pada penelitian sebelumnya itu menggunakan confidence sampling. Adapun penelitian lain yang menggunakan purposive sampling juga, tetapi bahasannya bukan mengenai prinsip GCG. Nah, teknik pengumpulan data yaitu menggunakan wawancara dan dokumentasi dengan instrumen menggunakan angket. Nah, teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan pemeriksaan pertanyaan instrumen dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian asumsi ujian model klasik normalitas, multikolineralitas, dan heteroskedastisitas. Kemudian analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS 16. Adapun hipotesis penelitian ini yaitu terdapat 5 hipotesis, yaitu H1, akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap niat membayar zakat, infak, dan juga sedekah. Kemudian H2, yaitu transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap niat membayar zakat, infak, dan juga sedekah. Kemudian ada H3, yaitu tanggung jawab berpengaruh positif signifikan terhadap niat membayar zakat, infak, dan juga sedekah. Adapun hipotesis keempat atau H4, yaitu kemandirian berpengaruh positif signifikan terhadap niat membayar zakat, infak, dan sedekah. Dan terakhir yaitu hipotesis kelima, H5, yaitu keadilan berpengaruh positif signifikan terhadap niat membayar zakat, infak, dan juga sedekah. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu niat yang dijadikan sebagai variabel Y, kemudian akuntabilitas sebagai variabel X1, transparansi sebagai variabel X2, tanggung jawab sebagai variabel X3, kemandirian sebagai variabel X4, dan keadilan sebagai variabel X5. Nah, demikianlah rencana penelitian yang akan penulis lakukan atau yang akan saya lakukan untuk penelitian masa yang akan datang terkait dengan 25 jurnal yang telah dikumpulkan. Tetapi saya lebih menekankan 5 jurnal yang terkait dengan penelitian yang akan saya lakukan. Nah, jurnal tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu jurnal mengenai pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab lembaga zakat terhadap niat membayar zakat. Nah, di sini terdapat 3 hipotesis yaitu akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap niat membayar zakat, infak, dan sedekah. Kemudian, hipotesis kedua yaitu transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap niat membayar zakat, infak, dan juga sedekah. Dan hipotesis ketiga yaitu tanggung jawab berpengaruh positif signifikan terhadap niat membayar zakat, infak, dan juga sedekah. Nah, desain penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang bersifat empiris. Nah, di mana populasi sampel yang digunakan yaitu melibatkan 51 responden dari orang-orang yang berpartisipasi dalam kajian tauhid DPUDT di Masjid Universitas Gadjah Mada sebagai perwakilan muzaki. Kemudian teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan wawancara, dokumentasi dengan instrumen menggunakan angket. Dan teknik analisis data yaitu menggunakan instrumen dengan uji validitas, uji reliabilitas, uji model klasik, normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Kemudian melakukan analisis regresi berganda. Temuan dari penelitian ini bahwa secara umum bahwa hipotesis dalam penelitian ini yaitu berpengaruh positif terhadap niat membayar zakat. Nah, kemudian yang kedua ada penelitian yaitu penelitian dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi pembayaran zakat melalui lembaga zakat. Analisis perspektif Muzaki, studi kasus Basnas. Nah,
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menentukan muzaki dan membayar zakat melalui lembaga zakat dengan mengambil studi kasusnya itu, yaitu Basnas. Nah, penelitian ini merupakan penelitian dengan deskriptif analisis dengan sampelnya itu kelompok muzaki yang menunaikan zakat melalui Basnas. Kemudian teknik pengumpulan datanya yaitu dengan wawancara dan survei dengan sampel yang telah dipilih dengan cara mengakses dari data Basnas. Kemudian teknik pengumpulan datanya teknik analisis datanya menggunakan analisis statistik deskriptif dengan important performance analysis atau IPA dan customer satisfaction index atau CSI. Dan hasil temuan dari penelitian jurnal ini yaitu sebagian besar responden itu laki-laki yang dalam usia produktif, di mana merupakan responden yang memiliki tingkat pendidikan sarjana dan juga pasca sarjana. Nah, kemudian dari segi pengetahuan musakinya, kemudian 98% memiliki pengetahuan yang baik tentang zakat, hanya 67 dan 61% yang mengetahui tentang infak dan sedekah ini. Mengenai pentingnya lembaga amil, hanya 41% muzaki non-lembaga yang berpendapat bahwa pembayaran zakat ini harus melalui lembaga amil. Dan yang ketiga, yaitu analisis kinerja kepentingan muzaki institusional. Dari metode IPA, temuan ini berarti bahwa Basnas dan lembaga tiga amil lainnya mampu menyalurkan zakat secara merata menurut pendapat Muzaki. Temuan ini dapat dilihat berdasarkan kuadran yang telah ditentukan. Ini terdapat pada hasil review jurnal yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, yaitu ada faktor yang mempengaruhi preferensi wajib zakat dalam melaksanakan kewajiban zakat, yaitu studi eksploratif, yang mana tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi preferensial pembayar zakat dalam melaksanakan kewajiban zakat, yaitu membayar zakat melalui lembaga zakat yang berwenang atau memberikannya langsung kepada penerima. Penelitian ini merupakan Focus Group Discussion atau FGD yang dilakukan oleh 2 kelompok mahasiswa pasca sarjana di Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar, yang mana kelompok pertama terdiri dari 8 peserta dan kelompok 2 diikuti oleh 7 siswa. Nah, penelitian ini merupakan penelitian kelompok fokus. Kemudian teknik analisisnya itu mengacu pada dinamika kelompok untuk memperoleh data kualitatif yang mendalam dan seringkali bersifat pengalaman. Nah, hasil temuannya yaitu masih minimnya pengetahuan tentang kewajiban zakat dan tidak hanya ditemukan di kalangan masyarakat desa dan kota saja. Keberadaan lembaga zakat seperti Basnas ternyata belum banyak diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama yang tinggal di daerah pedesaan. Kemudian yang keempat yaitu jurnal keempat mengenai literasi dan niat membayar zakat, pandangan teori perilaku yang direncanakan, bukti dari Muzaki Indonesia. Nah, terdapat 7 hipotesis, yaitu yang pertama, literasi zakat memiliki dampak positif yang berpengaruh pada niat membayar zakat. Nah, H2 yaitu sikap memiliki dampak pengaruh positif terhadap tentang niat mengeluarkan zakat. Kemudian hipotesis ketiga, norma subjektif memiliki pengaruh positif mempengaruhi niat membayar zakat. Yang hipotesis keempat yaitu kontrol perilaku memiliki pengaruh positif pada niat untuk membayar zakat. Kemudian hipotesis kelima, sikap berpengaruh positif terhadap literasi zakat. Yang keenam, norma subjektif memiliki pengaruh positif dalam literasi zakat, dan hipotesis ketujuh yaitu kontrol perilaku memiliki efek positif pada literasi zakat. Nah, penelitian ini melibatkan pendekatan Structural Equation Modeling atau SEM yang dilakukan melalui software AMOS atau AMOS, yaitu populasinya masyarakat dengan jumlah populasi 576 responden, tetapi sampel yang memenuhi syarat yaitu hanya 280 responden.
Penelitian ini dilakukan dengan cara survei langsung ke masyarakat dengan menggunakan kuesioner sebagai alat untuk mengumpulkan data. Dan teknik analisis yang digunakan yaitu analisis statistik seperti analisis jalur, analisis faktor, konfirmatori, kemudian root mean square area, pemodelan kausal dengan variabel latin, dan varians analisis regresi berganda. Adapun temuan dari penelitian ini setelah dilakukannya uji reliabilitas, uji validitas, dan lainnya, terdapat hasil bahwa uh, norma subjektif berpengaruh positif terhadap niat membayar zakat, kontrol berpengaruh positif terhadap niat membayar zakat, sikap justru berpengaruh negatif terhadap literasi zakat. Norma subjektif berpengaruh positif terhadap literasi zakat dan perilaku kontrol berpengaruh positif terhadap literasi zakat. Jadi terdapat satu variabel yang berpengaruh negatif. Dan yang kelima yaitu jurnal mengenai pengaruh kualitas tata kelola, akuntabilitas, efektivitas niat membayar zakat di lembaga zakat dengan kepercayaan sebagai variabel moderasi. Nah, tujuan penelitian ini, di dalam penelitian ini terdapat hipotesis juga. Yang pertama, hipotesis pertama, yaitu kualitas tata kelola publik berpengaruh positif signifikan terhadap intensi anggota PITI untuk membayar zakat pada lembaga zakat. Hipotesis kedua, akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap intensi anggota PITI untuk membayar zakat pada lembaga zakat. Hipotesis ketiga, efektivitas berpengaruh positif signifikan terhadap intensi anggota PITI untuk membayar zakat pada lembaga zakat. H4, yaitu pengaruh kualitas tata kelola publik terhadap niat anggota PITI untuk membayar zakat pada lembaga zakat. Dan H5, hipotesis kelima yaitu pengaruh akuntabilitas terhadap niat anggota PITI untuk membayar zakat pada lembaga zakat. Dan H6, hipotesis ke-6 yaitu pengaruh efektivitas terhadap intensi anggota PITI untuk membayarkan zakatnya. Nah, adapun desain penelitian ini yaitu menggunakan deskriptif dan verifikatif. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 100 anggota Ikatan Islam Tionghoa Indonesia di Yogyakarta. Penelitian ini merupakan teknik penelitian lapangan yang terdiri dari wawancara dan juga kuesioner. Teknik analisis data yaitu menggunakan metode uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, uji normalitas, uji F, uji koefisien determinan, dan analisis regresi berganda. Adapun temuan dari hasil penelitian ini, yang pertama yaitu mengenai pengaruh langsung kualitas tata kelola publik. Diperoleh hasil bahwa penerapan public governance quality, accountability, dan effectiveness juga akan meningkatkan niat anggota PTI untuk membayar zakat pada lembaga zakat. Yang kedua, pengaruh tidak langsung yaitu diperoleh hasil bahwa penerapan public governance quality, accountability, dan effectiveness juga akan meningkatkan niat anggota PITI untuk membayar zakat pada lembaga zakat dengan kepercayaan sebagai variabel moderator. Nah, berdasarkan jurnal di atas, 5 jurnal di atas, kemudian di sini dijelaskan lagi mengenai hasil yang ditemukan dari penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dan juga keterbatasan dari penelitian ini. Nah, dari jurnal yang pertama yaitu mengenai jurnal mengenai pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab lembaga zakat terhadap niat membayar zakat. Nah, secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel berpengaruh signifikan terhadap niat membayar zakat secara simultan. Tetapi hasil uji parsial menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap niat membayar zakat, sedangkan tanggung jawab tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Nah, sedangkan keterbatasan penelitian ini yaitu variabel yang digunakan hanya 3 dari 5 prinsip GCG, yaitu dan juga sampel dalam penelitian ini yang tidak muzaki DPUDT Yogyakarta. Karena keterbatasan waktu yang dilakukan oleh peneliti, dan juga alat ukur dalam penelitian ini hanya diadaptasi dari penelitian sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu jurnal dengan judul Faktor yang mempengaruhi pembayaran zakat melalui lembaga zakat. Analisis perspektif Muzaki, studi kasus pada Basnas, di mana hasil penelitian secara umum menjelaskan bahwa dari segi kelembagaan,
muzaki terdapat 6 faktor yang penting dan memberikan kepuasan kepada muzaki, yaitu pemerataan penyaluran zakat, petugas amil yang berwawasan luas, profesionalisme petugas amil, kemudahan dalam proses pengumpulan zakat, distribusi zakat, dan sertifikat pemerintah, di mana Basnas tetap harus menjaga faktor tersebut agar kesadaran positif pada para muzaki tetap terjaga. Keterbatasan penelitian ini yaitu hanya berfokus kepada responden dengan jenis kelamin pria dalam usaha produktif dengan pekerjaan pengusaha, sektor swasta, dan sektor publik. Kemudian jurnal yang ketiga yaitu jurnal yang dengan judul faktor yang mempengaruhi prevensi wajib zakat dalam melaksanakan kewajiban zakat, yaitu studi eksploratif, di mana secara keseluruhan hasil dari penelitian ini yaitu prevensi pembayaran zakat dalam melaksanakan kewajiban zakat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kesadaran berzakat, tradisi, kepercayaan, dan juga tingkat pendapatan. Nah, keterbatasan penelitian ini yaitu merupakan penelitian pertama yang belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dan yang keempat yaitu jurnal dengan judul Literasi dan Niat Membayar Zakat, Pandangan Teori Perilaku yang Direncanakan Bukti dari Muzaki Indonesia, di mana hasil penelitian ini secara umum yaitu menjelaskan mengenai semakin tinggi tingkat penguasaan pengetahuan muzaki tentang zakat, baik secara umum maupun khusus, maka akan berimplikasi pada tingginya niat muzaki untuk membayar zakat. Selanjutnya, jika dilihat dari segi perilaku, faktor TPB yaitu sikap dan norma subjektif memiliki nilai dampak yang paling tinggi terhadap niat muzaki untuk membayar zakat. Sikap memainkan peran internal terkait dengan respons setiap terhadap jumlah manfaat yang diterima dalam pembayaran zakat. Dan norma subjektif yang berperan dalam tanggapan eksternal yang berhubungan dengan impuls diterima untuk menumbuhkan niat muzaki dalam membayar zakat. Keterbatasan penelitian ini yaitu penelitian ini hanya berfokus pada beberapa daerah di Indonesia saja. Diharapkan pada penelitian selanjutnya agar lebih melibatkan sampel yang lebih besar agar bisa lebih mendefinisikan muzaki secara komprehensif tentang zakat dan menambah jumlah variabel yang terkait dengan konteks zakat perilaku kepatuhan dalam membayar zakat. Nah, yang terakhir yaitu jurnal dengan judul Pengaruh Kualitas Tata Kelola Akuntabilitas Efektivitas Niat Membayar Zakat dalam Lembaga Zakat dengan Kepercayaan sebagai Variabel Moderasi, di mana hasil dari penelitian ini secara umum menjelaskan bahwa kualitas tata kelola publik tidak berpengaruh signifikan terhadap niat variabel amanah dan niat mengeluarkan zakat, sedangkan akuntabilitas dan efektivitas variabel berpengaruh signifikan terhadap variabel kepercayaan niat membayar zakat. Jadi secara keseluruhan, kualitas tata kelola publik, akuntabilitas dan efektivitas dengan kepercayaan sebagai variabel pemoderasi berpengaruh signifikan terhadap niat untuk membayar zakat. Adapun keterbatasan dari penelitian ini yaitu penelitian ini terkait dengan variabel dalam konteks lembaga zakat saja dan faktor keterlibatan yang dibahas tidak terlalu banyak dan diharapkan penelitian selanjutnya untuk lebih memperluas analisis terhadap faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi niat muzaki dalam membayar zakat. Nah, sekian hasil pembahasan review dari 25 jurnal yang telah saya kumpulkan dan juga terkait dengan penelitian rencana penelitian akan datang yang akan saya lakukan. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.